Oke, selamat malam teman-teman semua, baik yang ikut sesi ini secara live dan nanti juga teman-teman yang akan melihat konten ini pada saat sudah diupload ke YouTube. Selamat malam ke Anda semua. Senang sekali Anda bisa mengikuti online Sleep Talk episode pertama. Ya, jadi memang kedepannya saya punya rencana untuk bikin beberapa episode mengenai Sleep Talk di mana saya akan membahas konten-konten seputar pola tidur, insomnia, stress management, recovery dan sebagainya. Ya. Dan itu nanti juga akan bentuknya seperti ini ya. Kita akan mengadakan sesi live-nya seperti pada malam hari ini dan setelah sesi live-nya beres, kontennya akan diupload ke YouTube ya. Jadi diikutin aja perkembangannya. Oke. Dan untuk topik kita pada malam hari ini ya, in the first episode kita akan membahas kenapa banyak masyarakat di Indonesia tidurnya salah. Ya, dan cara memperbaikinya bagaimana. Ya, bagi teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Vishal Dasani. Saya adalah seorang sleep and recovery coach dan juga seorang CBT insomnia practitioner. Sebagai seorang sleep coach, sehari-hari saya memiliki tugas ya untuk mengedukasi masyarakat tentang pola tidur yang berkualitas dan bagaimana cara mendapatkan tidur yang berkualitas secara natural ya tanpa menggunakan obat-obatan, dan bagaimana untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami insomnia ya, kesulitan untuk bisa tidur meskipun ada kesempatan untuk tidur, bisa mendapatkan kembali pola tidurnya ya. Jadi itu adalah professional scope saya, professional duty saya sebagai seorang sleep and recovery coach. Oke. Dan untuk episode pertama di online Sleep Talk, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik menurut pendapat saya. Kenapa banyak masyarakat di Indonesia tidurnya salah? Ya. Berarti di sini kalau ada sebuah pertanyaan kenapa tidurnya salah, berarti harus ada pembanding bagaimana caranya tidur yang benar. Ya. Tapi sebelum kita membandingkan tidur yang salah sama tidur yang benar, ada baiknya kita melihat sebetulnya tidur yang salah itu seperti apa. Ya, supaya kita paham. Oke? Nah, kalau berdasarkan definisi yang saya simplify dari beberapa literatur, studi-studi data yang berada di luaran sana, tidur yang salah itu artinya Anda menghabiskan banyak waktu ya, berjam-jam, bisa 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, bahkan sampai 9-10 jam tidur. Ya, jadi Anda di atas tempat tidur, Anda tertidur, tapi pada saat Anda bangun, ya, Anda bangunnya itu tidak segar. Anda tidak fresh, Anda tidak merasa energetik, ya, moodnya berantakan, dan sepanjang hari Anda sangat mudah lelah dan harus bergantung pada stimulan seperti kafein untuk bisa mendapatkan energi dan bisa produktif. Artinya apa? Tidur yang salah itu adalah tidur yang tidak memulihkan. Karena banyak sekali di luaran sana, saya nggak tahu teman-teman yang menonton video ini apakah relate ya, sudah tidurnya lama ya, mendapatkan durasi yang mungkin cukup 7, 8, 9 jam, tapi pada saat bangun tidur, bangunnya itu nggak fresh. Ya, itu yang saya definisikan sebagai tidurnya salah, atau mungkin ya bisa disebutlah tidurnya tidak berkualitas. Jadi kalau tidur yang salah itu adalah tidur yang tidak memulihkan, berarti tidur yang benar itu adalah tidur yang memulihkan. Ya. Tidur yang benar itu akan memulihkan kita secara holistik. Fisik, mental, dan emosional. Di luaran sana belum ada satu aktivitas pun yang bisa menggantikan manfaat dari tidur yang berkualitas. Pada saat kita mendapatkan tidur yang berkualitas, tubuh kita itu benar-benar sembuh, benar-benar pulih. Karena pada saat kita tidur, tubuh kita itu mengalami banyak sekali proses pemulihan, proses pembersihan, proses regenerasi yang tidak bisa didapatkan pada saat kita berada dalam kondisi awake, terbangun atau siaga. Yaitu hanya eksklusif diberikan pada saat kita sedang tidur. Ya. Jadi kalau kita bicara secara garis besar,
pemulihan apa aja sih yang kita dapatkan pada saat kita sedang tidur? Ya, yang pasti ada bersih-bersih ya tubuh kita dari akumulasi toksin ya, terlebih di bagian otak. Terjadi pembersihan toksin besar-besaran di otak pada saat kita sedang tidur. Ya. Tidur yang benar atau tidur yang berkualitas itu akan membantu kita menjaga kesehatan jantung dan organ-organ lainnya. Ya, tidur yang benar akan mengoptimalkan metabolisme, akan menjaga keseimbangan hormon, ya, akan membantu kita menjaga kestabilan berat badan, ya, karena ternyata sudah banyak sekali di luaran sana literatur yang menyebutkan bahwa pada saat tidur kita berantakan, tidur kita salah, tidur kita tidak memulihkan, kita lebih mudah untuk cravings, ya, ngidamnya itu jadi naik, nafsu makannya itu jadi naik, rasa kenyangnya juga semakin turun. Yang artinya apa? Kita akan semakin mudah untuk merasa lapar dan makan lebih banyak, tapi nggak mudah kenyang. Ya, sehingga mudah sekali kita overeating. Dan kalau kita sudah overeating dan kalau kita bicara kurang tidur kan berarti energinya tidak ke-recharge ya. Berarti kita lebih banyak magernya. Pada dasarnya kita itu lebih banyak maunya mager. Ya. Artinya dengan overeating dan banyak mager akan lebih mudah untuk mengalami kenaikan berat badan. Ya. Pada saat tidurnya benar, sistem imun kita itu menjadi lebih bagus. Artinya apa? Kita tidak mudah terserang penyakit. Ya. Terus pada saat tidur kita benar, energi kita akan terisi ulang. Ya. Bagi teman-teman yang suka nge-gym membangun massa otot, ya, reparasi jaringan otot itu terjadi pada saat tidur. Ya, masih banyak yang belum aware bahwa pada saat kita ke gym itu kita sedang merusak otot. Dan proses reparasinya itu terjadi hanya pada saat kita mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan tidur yang benar. Ya, karena kalau enggak itu ibarat Anda hanya buang-buang waktu dan uang ya ke gym, ya banting tulang, menyiksa diri, ya meskipun sehari-hari saya tidak menggunakan kata menyiksa, tapi banyak sekali yang masih relate dengan istilah menyiksa, ya. Kita di gym udah angkat berat-berat, ya, merasakan rasa nggak nyaman, otot pegel-pegel dan sakit-sakit setelah nge-gym, tapi hasilnya tidak optimal. Kenapa? Karena tidurnya tidak benar, ya. Terus tidur yang benar akan membantu untuk regenerasi sel, ya. Ini yang saya sebutkan ini baru bicara dari aspek fisik ya. Ini belum bicara dari segi mental dan emosional. Dari segi mental dan emosional, tidur yang benar akan meningkatkan konsentrasi dan fokus, meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis ya dan juga kreatif ya dalam menemukan sebuah solusi. Terus mendukung kemampuan belajar, membuat mood kita stabil, membuat kita lebih mudah bersosialisasi, berempati, ya. Kita tidak mudah defensif, tidak mudah frustrasi, tidak mudah takut, tidak mudah cemas. Ya, jadi moodnya stabil, ya. Kita juga mampu mengelola stres lebih baik, ya, dan membuat kita lebih tahan banting secara emosional. Jadi kita bisa disebut sebagai emotionally resilient person dengan tidur yang benar. Nah, pada saat tidurnya salah, nah ini semua tidak kita dapatkan secara optimal. Mungkin hanya sebagian yang kita dapatkan. Nah, tapi kan kita inginnya berfungsi secara optimal dari seluruh aspek. Yaitu sebabnya kita perlu mendapatkan tidur yang benar, tidur yang berkualitas. Nah, permasalahannya sekarang, kenapa banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidurnya masih salah? Ya, ada dua alasan, ya, dan menurut saya ini cukup krusial karena ini sudah bicara dari core-nya, sudah bicara dari fundamentalnya. Ya, masih banyak yang memiliki asumsi-asumsi yang kurang tepat mengenai tidur itu sendiri atau bisa disebut sebagai inappropriate sleep mindset. Ya, jadi sleep mindsetnya itu belum benar, dan karena sleep mindsetnya belum benar, mereka akhirnya memiliki sebuah atau banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya mendukung mindset tersebut karena asumsi menentukan aksi. Kalau asumsinya aja masih belum tepat, ya of course perilakunya juga akan mengikuti. Ya. Jadi kalau
dibilang apa sih yang membuat orang Indonesia tidurnya salah? Ya, of course tidak semua, tapi masih banyak masyarakat Indonesia tidurnya salah karena mereka memiliki asumsi dan kebiasaan yang akhirnya menjadi penghambat untuk mendapatkan tidur yang benar. Nah, malam hari ini melalui video ini dan saya akan membahas mengenai, kalau saya tidak salah tadi ada sekitar 9 asumsi dan 4-5 kebiasaan yang akhirnya menghambat ya banyak sekali masyarakat Indonesia untuk mendapatkan tidur yang benar. Nah, saya harap ada beberapa dari asumsi dan kebiasaan ini mungkin yang relate sama teman-teman yang menonton video ini dan kita akan bahas. Karena nanti pada saat kita bicara mengenai asumsi dan kebiasaan, kita akan bicara yang benar itu seperti apa. Terus solusi praktisnya apa. Dan ini semua sudah didukung oleh sains. Oke? Nah, miskonsepsi yang pertama. Ya, masih banyak di luaran sana yang berpikiran bahwa tidur yang benar itu durasinya 8 jam. Sehingga mereka berpikiran semua orang tidurnya itu harus 8 jam. Ya. Padahal ini tidak sepenuhnya benar. Ya. Banyak orang di luaran sana yang mungkin merasa sudah cukup, ya. Mereka sudah merasa bangun tidur itu fresh, moodnya bagus, bertenaga pada saat tidurnya cuma 7 jam. Tapi karena ada sebuah narasi di luaran sana yang mengatakan bahwa durasinya itu harus 8 jam, ya, dia akan selalu merasa kok tidurku kurang ya. Padahal 7 jam juga sebenarnya sudah oke. Karena sweet spot untuk durasi tidur orang dewasa itu adalah 7-9 jam. Ya, jadi memang benar untuk sebagian orang ada yang perlu 8 jam. That's absolutely right. Tetapi bukan untuk semua orang. Ya, karena perlu kita pahami bahwa kebutuhan tidur setiap orang akan berbeda. Ya, ada faktor genetik yang mempengaruhi kebutuhan tidur masing-masing orang. Oke? Dan yang perlu diprioritaskan daripada kita terlalu pusing bahwa tidurku harus 7 jam, 7 jam, 7 jam, 7 jam atau 8 jam setiap hari. Yang diprioritaskan itu lebih ke arah, yuk pastikan kita mendapatkan jadwal tidur dari Senin sampai Minggu itu yang konsisten. Ya. Dan pada saat saya bilang konsisten di sini, itu tidak harus bahwa kalau tidur itu harus jam 11 teng, bangunnya jam 6 teng, contoh. Dan setiap hari harus seperti itu, enggak juga. Jadi jadi jadwal tidur yang konsisten itu ada rentang waktunya. Ya, dan kalau berdasarkan studi disarankan itu rentang waktunya plus minus 40 menit sampai 60 menit. Jadi kalau misalnya sebagai contoh gampangnya, jadwal tidur saya itu let's say antara jam 10.30 sampai jam 11.15 malam. Itu range-nya. Jadi mungkin ada hari-hari di mana saya tidurnya 10.30, ada juga hari-hari di mana saya tidurnya jam 11. Ya, dan itu masih masuk ke dalam jadwal tidur yang konsisten. Bangunnya jam berapa? Pada umumnya saya bangun antara jam 5.45 sampai jam 6.15. Mau itu weekend, mau itu libur panjang, tetap bangun di rentang jam yang sama. Itu yang disebut dengan jadwal yang konsisten. Oke? Jadi asumsi ini perlu kita rubah. Tidak semua orang memerlukan 8 jam untuk mendapatkan tidur yang benar. Ya. Range-nya adalah 7-9 jam untuk hasil tidur yang benar-benar memulihkan. Dan satu hal lagi yang perlu dipahami bahwa setiap malam durasi tidur bisa bervariasi. Ya, dan ini sangat tergantung dari kondisi dan aktivitas di hari itu. Jadi bisa aja hari ini tidur malam Anda 7 jam. Besoknya tidurnya 6 jam 45 menit. Besoknya lagi tidurnya 7,5 jam. Jadi akan ada variasi setiap malamnya. Yang perlu dicek adalah dalam 1 minggu rata-ratanya masuk nggak ke dalam sweet spot ini. Ya, seperti itu. Asumsi yang kedua, ya, merasa fine-fine saja dengan tidur di bawah 5 jam. Dan karena sudah merasa fine-fine aja dan ini sudah berlangsung selama bisa aja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ya,
Asumsi yang muncul adalah ya sebetulnya mungkin aku cuma perlu tidur 5 jam. Ya. Saya sudah terbiasa tidur hanya 4 sampai 5 jam. Ya fine-fine aja tuh ya, bisa nge-gym juga, bahkan bisa lari juga, bahkan dua-duanya bisa saya lakukan dalam satu hari. Ya berarti sebetulnya ya mungkin saya cuma perlu tidurnya di bawah 5 jam. Ya. Fakta tidak menyebutkan hal yang seperti itu. Nah, kita perlu pahami di sini bahwa memang ada ya 1-3% dari total populasi ya yang masuk ke dalam kategori natural short sleepers. Jadi mereka itu memang durasi tidurnya sekitar 4 jam bahkan di bawah 5 jam. Dan mereka fine-fine aja. Dan ini disebabkan karena adanya mutasi genetik di mereka. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jumlahnya itu sangat-sangat sedikit. Saya yakin banyak dari teman-teman yang pernah berada dalam kondisi seperti ini ya, yang tidurnya mungkin di bawah 5 jam. Oh, itu aku banget nih. Aku fine-fine aja kok tidur di bawah 5 jam, bangun segar. Rasa segar yang Anda rasakan pada saat tidur Anda singkat 4 sampai 5 jam itu bukan disebabkan dari tidur yang benar-benar berkualitas, tapi dari lonjakan kortisol dan adrenalin yang membuat tubuh Anda itu alert pada saat bangun. Ya, jadi itu memang lonjakan hormon kortisol dan adrenalin. Nah, pada saat kita sudah terlalu sering mendapatkan tidur di bawah 5 jam, kita kehilangan kemampuan untuk mengevaluasi diri. Ya, karena pada saat kurang tidurnya sudah bersifat kronis, terjadi penurunan kognitif tanpa kita sadari. Jadi kita itu sendiri jadi bingung. Kita sudah merasa fine-fine aja, padahal sebetulnya tidak fine-fine aja. Ya. Pada saat kita tidur di bawah 5 jam dan ini sifatnya kronis, terjadi penurunan fungsi kognitif secara signifikan, ya sekitar 20-40%. Ya, seperti itu. Jadi di sini yang disarankan adalah jangan langsung ngeklaim bahwa I'm fine with 4-5 jam aja. Oke. Yang ketiga, ini saya bisa bilang dengan keyakinan tingkat tinggi bahwa sebagian besar dari teman-teman yang menonton video ini pasti pernah mendengar hal ini. Kalau mau sehat, tidur sebelum jam 11 malam. Ya, atau mungkin jam 10 malam. Oke. Harus tidur jam 10 malam atau jam 11 malam biar tidak kelewatan proses detoxnya. Ya. Saya sering mendengarkan statement ini dari beberapa health experts di luaran sana. Dan ini bukan merupakan sebuah informasi yang 100% salah. Ya, karena memang ada sebagian orang yang perlu tidurnya itu antara jam 10 sampai jam 11. Ya, tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Sama persis seperti tadi di asumsi yang pertama, durasi tidur yang benar itu 8 jam. Ya, untuk sebagian orang, yes, memang mereka memerlukan 8 jam, tapi tidak untuk semua orang. Begitu juga hal yang sama terjadi di sini dari unsur timing. Untuk sebagian orang, yes, tidur sebelum jam 10 atau jam 11 itu menyehatkan mereka, tetapi tidak berlaku untuk setiap orang. Ya, karena pada faktanya setiap orang ya itu memiliki chronotype, yaitu adalah preferensi jadwal tidur masing-masing individu. Ya, dan chronotype itu ditentukan oleh faktor genetik dan usia. Artinya apa? Tidak ada dua orang dengan jadwal tidur yang sama persis karena ada faktor genetik. Tapi kalau yang mirip-mirip ada dan mereka dikelompokkan menjadi sebuah chronotype. Ya, pada umumnya ada 3 jenis chronotype, morning lark, night owl, sama di tengah-tengahnya ya hummingbird disebutnya. Kalau dari gambaran umumnya morning lark atau morning person ya, mereka itu jadwal tidurnya antara jam 8 sampai jam 10 malam, bangunnya antara jam 4 pagi sampai jam 6 pagi, gambaran umumnya. Kalau yang hummingbird itu pada umumnya mereka tidur antara jam 10 sampai jam 12 dan bangun itu antara jam 6 pagi sampai jam 8. Nah, yang night owl tidur di atas jam 12
sampai jam 2 dan bangun antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Ya, itu gambaran umumnya. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk mengevaluasi saat ini kita berada di chronotype apa. Loh, kok saat ini? Bukannya ini genetik? Berarti kan akan berlangsung sepanjang masa. Yes, memang di sini ada faktor genetik, tapi di sini juga dipengaruhi oleh faktor usia. Maksudnya apa? Maksudnya gini, sepanjang masa hidup kita, dari kita di fase anak-anak sampai nanti kita masuk ke lansia, kita akan mengalami ketiga chronotype ini. Ya. Jadi dalam suatu waktu kita akan menjadi morning lark, juga night owl, juga hummingbird. Tergantung usia kita. Oke. Nah, untuk saat ini kalau misalnya Anda mau tahu Anda berada di chronotype jenis apa, Anda bisa melakukan self assessment dengan search di Google morningness, eveningness questionnaire. Kurang lebih kalau saya tidak salah ada sekitar 19 pertanyaan MCQ, multiple choice, dan sangat gampang, mudah sekali dipahami dan paling memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Anda bisa lakukan self assessment dan dari situ Anda bisa tahu, oh untuk saat ini aku masuk ke dalam kategori misalnya hummingbird. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kembali ke miskonsepsi yang nomor 3 ya, bahwa semua orang harus tidur sebelum jam 11 malam supaya bisa sehat, itu tidak sepenuhnya benar. Ya, untuk sebagian orang it works, tapi tidak untuk sebagian yang lainnya. Nah, yang disaranin adalah Anda mencoba tidur di waktu yang paling mendekati chronotype Anda. Oke? Yang keempat, kalau susah tidur, paksain tutup mata aja. Paling juga nanti ketiduran sendiri. Nah, ini sering sekali saya juga dengar di lapangan bahwa dalam upaya untuk tidur sebelum jam 11 tadi, di asumsi sebelumnya, ya, banyak health experts yang menyarankan, udah tidur aja lebih cepat. Ya, supaya kamu bisa tidur sebelum jam 11, tidur aja lebih cepat. Naik ke kasur lebih cepat. Well, niatannya baik, tapi secara science it doesn't work. Alasannya adalah memaksakan diri untuk tidur sebelum tubuh itu siap hanya akan memicu kecemasan berlebih dan hyperarousal atau overthinking. Saya nggak tahu berapa dari Anda pernah mencoba hal ini, ya. Anda naik ke atas kasur, mencoba tidur lebih cepat, tetapi sampai Anda akhirnya benar-benar tertidur, yang ada itu bawaannya cemas, tos kiri, tos kanan, tutup mata, kenapa nggak bisa tidur, mulai overthinking di sana, dan akhirnya Anda baru tertidur di saat atau di jam yang Anda sudah terbiasa tidur. Jadi kalau misalnya Anda sudah terbiasa tidur jam 12 misalnya, ya, terus Anda mendapatkan info bahwa kalau mau sehat tidurlah sebelum jam 10 atau jam 11 tadi. Ya, terus Anda naik ke atas kasur, ya mungkin jam 9 atau setengah 10. Terus Anda memaksakan diri untuk tidur. Ya, siapa tahu ketiduran. Ya kan? Tetapi yang terjadi malah nggak bisa, Anda frustrasi di atas kasur. Ya, Anda cemas, Anda tos kiri, tos kanan, liatin jam, kenapa nggak tidur-tidur. Akhirnya, ya, selama 1 bahkan sampai 2 jam, Anda akan berjuang di atas kasur dan akhirnya mungkin baru bisa tertidur mendekati jam 12 atau bahkan lebih dari jam 12. Ya. Hal ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang memperparah insomnia. Ya. Nah, salah satu rule yang disarankan dalam CBT insomnia, ya, apabila pada saat Anda mencoba tidur dalam 15 sampai 20 menit menurut estimasi Anda tanpa perlu lihat jam Anda belum tertidur, bangun dari kasur, ya, dan lakukan sebuah hal atau suatu aktivitas yang menenangkan buat Anda. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutus asosiasi atau memutus terbentuknya sebuah kebiasaan di atas kasur yang bukan tidur. Ya. Seringkali kalau kita berlama-lama di atas kasur dan tidak tidur, otak akan belajar bahwa oh, kasur ini bukan tempatnya istirahat, tapi tempatnya kita untuk stay awake, ya, alert, siaga, waspada, bukan tempat untuk relax dan istirahat. Ya. Jadi
Saya sering bilang ke klien saya bahwa salah satu advice terburuk yang saya pernah dengar dalam konteks mengatasi insomnia adalah tidurlah lebih cepat. Ya, karena itu hanya akan memperparah insomnianya. Oke? Nah, ini juga saya sering dengar, ya, dan ini menarik banget ya. Tidur yang benar itu deep sleep-nya lama dan tidak bermimpi. Ya, karena masih banyak ya teman-teman yang berasumsi bahwa kalau tidur yang berkualitas itu nggak bermimpi sama sekali. Ya, dan ini salah satu miskonsepsi yang perlu dibenarkan, ya. Karena kalau kita bicara tidur yang sehat, tidur yang benar, tidur yang berkualitas, itu tidur yang memiliki keseimbangan antara fase-fase tidur yang ada. Nah, pada saat kita tidur, kita menikmati 3 fase. Fase yang pertama adalah light sleep, deep sleep, sama REM sleep. Masing-masing punya fungsi yang berbeda, tapi saling melengkapi. Supaya apa? Supaya Anda bisa pulih secara holistik tadi. Fisik, mental, emosional. Dan masing-masing fase tidur ini punya rasio, punya porsinya sendiri. Ya. Dari ketiga fase tidur tadi, tidur kita itu didominasi sama yang namanya light sleep. Ya. Rasio deep sleep itu paling sedikit. Ya. Rasio REM sleep, fase bermimpi, itu sekitar 20 sampai 25% dari total durasi tidur kita. Ya. Faktanya adalah setiap dari kita itu bermimpi. Dan itu adalah hal yang normal. Ya. Tetapi pada saat kita bangun dan kita tidak mengingat mimpi kita, that's okay. Ya, ada yang terbangun bisa mengingat mimpinya, ada yang terbangun tidak bisa mengingat mimpinya. That's okay. Ya. Dan kenapa fase REM atau bermimpi itu sebetulnya sehat untuk tidur kita? Karena fase REM inilah merupakan fase di mana otak kita itu membantu dalam proses regulasi emosi, membantu dalam meningkatkan kreativitas, critical thinking, dan menstabilkan mood kita. Ya, kalau kita bicara deep sleep itu urusannya sama reparasi fisik, ya, menjaga kesehatan jantung, sistem imun, bersih-bersih toksin dari otak, ya, regenerasi sel, itu semua ranahnya deep sleep. Ya, yang berhubungan sama emotional, ya, yang berhubungan sama mengatasi membantu move on dari trauma di masa lalu, itu REM sleep, bermimpi. Meningkatkan kreativitas itu di fase bermimpi. Ya, jadi bermimpi itu merupakan bagian dari fase tidur yang normal. Dan kalau kita lihat dari segi durasi deep sleep, porsi deep sleep itu berdasarkan literatur adalah sekitar 13 sampai 23% dari total durasi tidur. Jadi kalau misalnya dijamkan mungkin sekitar 1,5 sampai nggak sampai 2 jam juga sih. Tapi tergantung durasi tidurnya seberapa lama. Ya, jadi sebetulnya deep sleep-nya itu nggak lama-lama. Ya. Yang lama itu adalah fase light sleep. Itu paling lama dan itu yang mendominasi tidur kita. Oke. Next, yang berikutnya weekend. Nah, weekend itu saatnya bayar utang tidur. Ya, ini merupakan habit yang cukup prominent ya, cukup sering saya temukan di lapangan. Ya. Karena dari hari Senin sampai Jumat, ya banyak dari teman-teman, apalagi teman-teman korporat ya, itu yang mungkin mereka harus menyelesaikan deadline, kerja sampai larut malam, ya. Mereka jadwal tidurnya suka jadi singkat. Ya, tidurnya telat tapi bangunnya harus cepat. Ya. Baik itu karena dipepet sama pekerjaan atau mereka memutuskan untuk meluangkan me time di malam hari yang disebut dengan bedtime revenge procrastination. Yang artinya adalah Anda dengan sengaja menunda jadwal tidur Anda untuk me time. Wait, ini bedtime revenge procrastination atau revenge bedtime procrastination? Ya, saya suka mix dengan istilahnya, tapi Anda mengertilah maksudnya ya. Menunda jadwal tidur
demi me time, karena sepanjang hari itu sudah banyak sekali pekerjaan dan baru mendapatkan waktu bernafas itu pada saat mau tidur dan me time dulu. Ya. Nah, yang terjadi adalah karena terlalu banyak utang tidur yang terakumulasi dari Senin sampai Jumat mau dibayar lunas di weekend. Nah, yang menjadi fakta adalah memperpanjang durasi tidur saat weekend hanya akan memberikan partial recovery. Alasannya apa? Karena kita akan kesulitan untuk membayar utangnya secara lunas. Anda bisa bayangin kalau misalnya Anda dari Senin sampai Jumat itu per malamnya utang 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Artinya Sabtu sama Minggu Anda tidurnya perlu 7 jam plus 5 jam. Ya, 10 jam dibagi 2, ya 7 tambah 5, 12 jam, 12 jam. Nah, pertanyaan pertama, bisa nggak Anda bayar lunas? Ya. Nah, yang sudah terjadi dari Senin sampai Jumat pada saat tidurnya tidak benar, ya, itu kan berarti performa sudah mengalami penurunan. Ya, sudah terjadi penurunan fungsi-fungsi tubuh pada weekday saat bekerja. Ya, jadi memang akan sulit untuk mendapatkan recovery yang optimal pada saat kita mengalokasikan seluruh utang tidur kita di weekend. Nah, yang disarankan adalah prioritaskan micro recovery atau recovery yang sifatnya harian. Ya. Jadi recovery membutuhkan konsistensi harian dan bukan maraton di weekend. Ya. Nah, meskipun Anda bisa tidur lama di weekend, bangunnya siang, ya, ada resiko kesehatan yang bisa terjadi di sana, yaitu penurunan sensitivitas insulin sebesar 27%. Dan ini disebabkan oleh social jet lag. Ya, social jet lag itu apa? Perbedaan jadwal tidur bangun di weekday sama di weekend. Ya, ibarat Anda sedang terbang ke negara dengan zona waktu yang berbeda, mengalami jet lag, tapi tanpa harus pergi ke negara tersebut. Ya, jet lag tanpa harus terbang, social jet lag. Ya. Yang ketujuh adalah minum kopi malam tapi bisa tidur. Asumsinya adalah tubuh itu imun sama kafein. Sering banget saya mendapatkan statement seperti ini. Coach, saya minum kopi sore malam tapi tetap bisa tidur kok. Berarti kopi nggak mempan dong di saya. Well, that's not true. Ya. Di sini saya bicara konteksnya kopi. Tapi kalau kita bicara dari POV yang lebih luas lagi, kita kan bicara kafein ya. Nah, kafein ini kan sumbernya banyak, nggak cuma kopi. Matcha pun ada kafein. Pre-workout itu ada kafein. Ya. Energy drink itu ada kafein. Ya, jadi sebetulnya sumber kafein itu banyak dan tidak hanya kopi. Oke? Kafein itu cara bermainnya tidak hanya dengan mengganggu proses tidur, tapi dia juga bisa mengganggu dengan cara memotong atau memangkas total durasi tidur Anda. Bahkan bisa sampai 60 menit atau 1 jam. Jadi durasi tidur Anda itu bisa jadi lebih singkat sampai 1 jam lebih pendek. Ya. Karena tubuh kebanyakan kafein. Meskipun Anda bisa tertidur. Ya. Selain memangkas durasi tidur, kafein juga bermain dengan cara mengganggu atau mengurangi waktu Anda di fase deep sleep. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa deep sleep itu bicara soal pemulihan secara fisik, ya, energi tubuh. Nah, kalau Anda tidak mendapatkan kesempatan cukup deep sleep-nya, ya tidur Anda dangkal. Itu sebabnya kenapa banyak orang yang meskipun dapat durasi tidurnya cukup, bangunnya itu nggak segar. Salah satu penyebabnya adalah kebanyakan kafein di tubuh mereka. Nah, yang disarankan adalah apabila Anda pecinta kafein, ya seperti saya juga senang minum kopi, miliki cut-off time. Ya. Ini cut-off time-nya adalah berdasarkan saran secara generik. Setiap orang punya sensitivitas atau toleransi terhadap kafein yang berbeda. Ya. Ada sebagian orang yang cut-off time-nya mungkin 10 jam. Artinya apa? Pada saat mereka berhenti konsumsi kafein 10 jam sebelum jadwal tidur,
tidur mereka fine-fine aja. Ya, tapi kalau berdasarkan generic advice itu adalah 6-8 jam. Jadi kalau Anda punya jadwal tidur jam 11, ya berhentilah paling telat itu jam 5. Dengan catatan perlu dicek toleransi masing-masing. Ya, seperti itu. Untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas, asumsi berikutnya adalah udah capein tubuh aja. Kalau udah capek banget pasti langsung bisa tidur. Ya, sorry, di sini ada sedikit typo. Ya, banyak yang suka melakukan hal seperti ini. Mereka dengan sengaja menghabiskan energi mereka. Ya, misalnya nih pagi lari, siang nge-gym, malam pedal. Ya, aktivitas fisiknya tuh dibanyakin. Ya, supaya apa? Supaya capek. Karena mereka berpikir, wah kalau capek kan sudah otomatis bisa tidur. Well, that is not the case. Ya, faktanya kelelahan ekstrim justru bisa memicu kondisi tired but wired, di mana Anda berada di kasur, badannya sudah capek banget, tapi Anda nggak bisa tidur. Kenapa? Karena sistem fight or flight-nya teraktivasi. Nah, kondisi seperti ini, meskipun badan lelah, tapi badan Anda itu dipenuhi dengan hormon kortisol sama adrenalin. Ya, kedua hal ini bisa memicu tubuh Anda itu berada dalam action mode, bukan relaxation mode. Jadi tubuh siap action tapi energinya sudah habis. Ya, jadi Anda stuck di sana. Ya, tubuh nggak relax, sulit tidur. Ya, ini yang disebut dengan dysregulasi HPA axis. HPA itu adalah hypothalamus pituitary adrenal gland. Ya, yang intinya adalah ini merupakan saluran ya atau jalur transportasi yang mengaktifasi sistem fight or flight atau rest and digest. Ya, jadi kalau ini terdisregulasi, ya tubuh Anda akan berada dalam kondisi yang stuck action mode, fight or flight mode. Ya, tubuh capek tapi otak hiperaktif. Dan hal ini menyebabkan tidur jadi semakin sulit, ya. Kalaupun bisa tertidur, tidur akan jadi dangkal, lebih mudah terbangun, ya, sehingga Anda tidak mendapatkan pemulihan yang optimal. Oke, jadi asumsi seperti ini juga perlu dibenarkan. Anda perlu cukup capek, tidak perlu terlalu capek. Oke? Dan yang terakhir dari miskonsepsi atau asumsi adalah mendengkur atau ngorok itu artinya tidurnya nyenyak. Ya, mungkin kita pernah melihat pasangan kita atau mungkin anak kita yang tidur itu sampai mendengkur atau ada suara ngoroknya. Terus kita berpikir, wah kasihan tuh, kecapean banget. Wah, tapi tidurnya kelihatannya pulas banget. That is not the case. Ya, ngorok itu bukan tanda bahwa tidurnya pulas. Ya, ngorok justru merupakan tanda bahwa ada obstruksi saluran nafas. Ya, dan kalau obstruksi ini sampai kerasa seperti Anda nggak bisa nafas, misalnya nih Anda melihat pasangan Anda tidur ngorok, Anda pikir tidurnya pulas ya. Tapi kalau misalnya Anda melihat pasangan Anda ngoroknya sampai seperti berhenti nafas, itu sudah merupakan sebuah tanda-tanda Anda perlu cek apakah ada resiko sleep apnea atau tidak. Ya. Pada saat seseorang tidurnya itu ngorok, ya, ini adalah tanda-tanda adanya gangguan atau nggak bisa dibilang blokir sih. Dia menyempitnya saluran pernafasan sehingga flow of oksigen itu tidak lancar. Ya, terlebih ke otak. Nah, dalam kondisi seperti ini dia akan mengurangi deep sleep dan menyebabkan tidur terfragmentasi atau terputus-putus. Ya. Nah, kalau ini dibiarkan terlalu lama, obstructive sleep apnea dibiarkan terlalu lama, resikonya adalah meningkatkan gangguan kesehatan dari jantung, pembuluh darah, metabolik dan lain-lain. Ya, sleep apnea merupakan salah satu gangguan tidur yang memang perlu intervensi medis. Ya, dan ini sangat prominent atau mungkin sangat
atau lebih populer di kalangan pria, ya, tapi jangan salah, wanita pun juga bisa mengalami sleep apnea, terlebih pada saat mereka berada dalam fase perimenopause. Ya. Jadi saran saya adalah apabila tidur Anda itu ngorok, ya, atau pasangan Anda tidurnya ngorok, lakukan cek ke spesialis. Ya, at least dari situ Anda tahu, oh, ini mengarah ke sleep apnea atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara dari segi kebiasaan, tadi kan saya bilang asumsi itu menentukan aksi. Ya, jadi asumsi yang bisa bayar utang tidur di weekend. Ya, nah, kebiasaan yang terbentuk adalah ini, tidur di jam yang berbeda-beda, irregular sleep schedule. Ya. Nah, jam tidur bangun yang tidak konsisten itu akan mengganggu ritme sirkadian. Ya, kita tahu bahwa ritme sirkadian itu adalah ritme internal, ya, atau bisa dibilang sebagai jam biologis yang mengatur proses tubuh dalam durasi sekitar 24 jam. Ya, salah satu yang diatur adalah siklus tidur bangun. Oke. Nah, tubuh itu suka banget sama konsistensi jadwal tidur bangun, jadwal makan, jadwal olahraga. Tubuh itu sangat demen dengan konsistensi jadwal. Pada saat kita memutuskan untuk tidur di jam yang berbeda-beda, bangun di jam yang berbeda-beda, tubuh jadi bingung. Ini sebetulnya mau tidur jam berapa, bangun jam berapa. Nah, kalau jadwal tidur bangunnya itu tidak konsisten, ya, tidur akan menjadi lebih sulit. Ya, tidur akan berkualitas rendah. Ya, tidur tidak akan memulihkan. Oke, jadi lebih mudah masuk ke tidur yang salah. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketidakkonsistenan jadwal tidur bangun bisa menyebabkan social jet lag seperti yang tadi saya sebutkan. Ya. Dan akibatnya tubuh kesulitan masuk ke fase tidur yang lebih dalam dan tidak bisa mendapatkan fase REM yang cukup. Ya, sehingga kita tidak mendapatkan pemulihan yang kita harapkan. Nah, solusi praktisnya apa? Nah, disarankan tetapkan waktu tidur bangun yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan, dengan variasi maksimal 60 menit. Ini contoh yang tadi saya sebutkan juga, jadwal tidur antara 10.30 sampai 11.30, ya. Tadi saya menyebutnya 11/4. Oke, 11/4, ya. Dan jadwal bangunnya 5.45 sampai 6.30 atau 6.4. Artinya apa? Anda punya range waktunya Anda sendiri. Ya. Apabila Anda menggunakan alarm, ya, hindarin snooze. Nah, saya nggak tahu siapa di antara teman-teman yang menonton video ini di smartphone-nya itu snooze-nya per 5 menit. Ya. By the way, snoozing per 5 menit itu justru bisa membuat proses bangun menjadi lebih sulit, ya, karena itu hanya akan mengganggu kesiapan tubuh Anda untuk siap beraktivitas. Ya. Terus kalau misalnya Anda harus membayar utang tidur, ya, disarankan untuk tidak bangun terlalu siang. Yang masih masuk ke dalam kategori sehat itu adalah kalau mau di-extend tidurnya, extend maksimal 1 jam. Jadi kalau misalnya jadwal biasa Anda bangun di jam 6.30, ya, Anda mau bayar utang tidur lebih lama di weekend, ya udah bangunnya jam 7.30 di weekend. 1 jam lebih lama. Atau kalau mau yang lebih strategis lagi, yang lebih sehat, gunakan waktu napping. Antara jam 1 sampai jam 3 Anda bisa luangkan waktu untuk tidur siang. Dengan durasi tidur siang maksimal di 90 menit. Ya. Jadi ini merupakan beberapa solusi praktisnya untuk kebiasaan yang pertama ini. Jadwal tidur yang tidak reguler. Oke. Nah, masih banyak yang belum aware bahwa cahaya terang di pagi hari itu sangat membantu kualitas tidur kita. Saya pernah membaca
di banyak sekali buku sebetulnya mereka menyebutkan bahwa good quality sleep begins in the morning. Jadi sebetulnya tidur yang berkualitas itu tidak dimulai di malam hari, tapi justru mulainya di pagi hari. Ya, dengan apa? Pertama, jadwal bangun yang konsisten. Itu nomor satu. Yang kedua, begitu kita bangun, ya, dalam 1 jam setelah kita bangun, dapatkan cahaya terang. Ya, selama 10 sampai 20 menit, ya, Anda terpapar sama cahaya terang. Idealnya cahaya matahari. Tapi kalau misalnya pada saat Anda bangun, mataharinya belum terbit, ya, Anda bisa menggunakan lampu ruangan. Ada beberapa di negara bagian yang tidak mendapatkan distribusi matahari yang reguler seperti di Indonesia. Kita kan cukup konsisten ya dan cukup merata ya. Mereka menggunakan light box ya, sebuah alat yang bisa memberikan cahaya terang, dan itu kalau nggak salah intensitasnya bisa mencapai 10.000 lux ya, dan itu mereka gunakan sebagai paparan cahaya terang mereka di pagi hari. Karena studi membuktikan apabila kita jarang terekspos dengan cahaya terang, terlebih di pagi hari, lebih sering berada di ruangan yang gelap, ya, itu akan lebih mudah memicu gangguan kesehatan mental seperti contohnya depresi. Ya, jadi memang cahaya terang di pagi hari itu punya banyak sekali manfaat. Ya. Pada saat mata kita terpapar dengan cahaya terang di pagi hari, cahaya yang terang itu akan diterima oleh mata, dikirimkan ke otak, di mana di situ ada yang namanya master clock ya, yang mengatur ritme sirkadian kita tadi. Nah, master clock ini akan memberikan sinyal ke seluruh tubuh, memberikan perintah ke seluruh tubuh bahwa, hey, ini saatnya beraktivitas. Nah, pada saat perintah itu diterima, seluruh tubuh akan lebih energized. Mereka satu sistem tubuh akan lebih siap untuk beraktivitas. Ibarat kalau mobil itu mesinnya sudah cukup panas. Ya. Pada saat di pagi hari Anda terpapar dengan cahaya terang, ya maksudnya terpapar cahaya terang itu bukan ada batasan kaca jendela ya. Jadi Anda melihat ke langit ya langsung. Ya, tidak kena blokir kaca jendela. Anda bisa keluar outdoor, atau Anda bisa melihat dari balkon misalnya, atau dari kamar Anda jendelanya dibuka ya, dan Anda melihat ke langit yang terang. Oke. Selain mendapatkan perintah bahwa ini saatnya beraktivitas, otak juga akan menyiapkan sebuah timer yang durasinya sekitar 14 jam ya. Timer ini berfungsi untuk meningkatkan kadar melatonin di tubuh Anda di malam hari. Jadi cahaya terang di pagi hari itu akan membuat tubuh Anda siap beristirahat di malam hari. Oke, seperti itu. Nah, solusi praktisnya apa? Ya, pada saat Anda bangun tidur, ya Anda cari paparan cahaya terang, ya bisa 10, 20 atau bahkan 30 menit, ya. Kalau Anda sudah terbiasa dengan habit ini, 10 menit aja cukup. Tapi kalau misalnya belum terbiasa, ya dicoba dulu 20 menitan. Oke. Jika tinggal di daerah yang minim sinar matahari, Anda bisa menggunakan light box. Ya, Anda bisa, kalau saya nggak salah di marketplace ada yang menjual ya light box. Oke. Terus di pagi hari juga disarankan menghindari kacamata hitam. Ya, atau kacamata gelap. Biarkan cahaya masuk ke mata Anda. Oke. Jadwal makan berantakan. Nah, ini cukup sering sih di Indonesia. Ya. Makannya nggak teratur. Kapan suka skip makan pagi, kapan suka makan malamnya mepet. Ya. Ketidakteraturan jadwal makan ini juga akan punya pengaruh ke regulasi ritme sirkadian. Tadi kan di awal saya bilang bahwa ritme sirkadian kita itu paling suka sama konsistensi jadwal, rutinitas. Ya, apabila Anda punya rutinitas makan di jadwal yang teratur, itu akan sangat membantu proses tidur Anda. Ya, nah kalau kita bicara konteksnya makan malam, yang disaranin adalah
luangkan waktu sekitar 2 sampai 3 jam sebelum jadwal tidur untuk berhenti makan malam. Nah, makan malam di sini yang saya maksud adalah makan besar ya. Ya. Kenapa ini bisa membantu pola tidur? Karena pada saat kita makan, ini yang perlu kita pahami juga, tubuh kita itu mengeluarkan panas tubuh pada saat sedang mencerna makanan. Nah, panas tubuh ini perlu diturunkan sebelum kita bisa tidur. Jadi kalau misalnya kita jadwal makannya itu sangat mepet sama jadwal tidur, tubuh kita itu masih panas. Nah, panas ini mempersulit kita untuk bisa masuk ke dunia tidur dan juga mempersulit kita untuk masuk ke tahapan tidur yang lebih dalam. Ya, karena pada saat tidur, tubuh itu sedang tidak fokus recovery, tapi sedang fokus mencerna makanan. Jadi tubuh lagi multitasking ke hal yang seharusnya bisa selesai sebelumnya. Ya. Nah, studi juga membuktikan pada saat makan malam itu hanya diberi gap 1 jam sama jam tidur, probabilitas terbangun di tengah malam itu meningkat 2 sampai hampir 3 kali lipat. Ya, jadi Anda akan semakin terputus-putus tidurnya apabila jadwal makan sama jadwal tidur terlalu mepet. Ya. Belum lagi ada resiko reflux. Ya, habis makan Anda belum lama langsung Anda berbaring. Ya. Resiko refluxnya juga tinggi. Itu sebabnya solusi praktisnya adalah selesaikan makan malam 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Oke, supaya proses pencernaan udah bisa selesai dan pada saat Anda mencoba tidur, Anda tidur dalam kondisi yang tidak terlalu kenyang tapi tidak terlalu lapar. Ya. You are in good condition. Oke, usahakan Anda juga memiliki jadwal makan yang teratur, tidak berantakan. Ya, kalau misalnya Anda mulai sarapan jam 10, makan siangnya jam 1, makan malamnya jam 7, ya dibuat konsisten aja. Dengan catatan juga tambahan ya ini, Anda mendapatkan asupan jumlah kalori dan makronutrisi yang sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Ya. Nah, kalau misalnya Anda lapar menjelang tidur, Anda bisa memilih snack, ya, makanan kecil yang rendah gula, rendah volume, ya, dan bisa dibilang sebagai sleep superfood karena mengandung bahan-bahan yang bisa mendukung tidur. Contohnya pisang, susu hangat, ya, buah kiwi, kacang almond, atau pistachio. Mereka merupakan jenis sleep snack, ya, bisa dibilang seperti itu, sleep snack, dan membantu kita untuk merasa ya cukup kenyang, ya, tetapi tidak sampai meningkatkan suhu tubuh berlebihan. Ya, ini dengan catatan kalau 1 jam sebelum tidur Anda merasa lapar. Oke, seharusnya kalau jumlah kalori Anda terpenuhi, jumlah makronutrisi terpenuhi di malam hari, ya, hormon yang berhubungan dengan rasa kenyang, hormon leptin, itu levelnya tinggi. Tujuannya satu, membuat kita tidak lapar di malam hari dan kita bisa tidur dengan pulas sampai pagi. Ya. Tubuh kita itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Malam, ya, apabila kita kebutuhan kalorinya sudah cukup, kita dibuat kenyang supaya kita bisa tidur sampai pagi dengan nyenyak. Pagi setelah bangun tidur kita dibuat sedikit rasa laparnya itu mulai naik. Tujuannya apa? Ya, untuk mencari makan. Oke? Yang keempat. Nah, olahraga mepet dengan jam tidur. Ini konteksnya adalah olahraga yang intens. Ya, bukan jalan santai, bukan stretching, bukan light yoga. Ini olahraga yang intens. Contoh seperti training interval, ya, terus persiapan high rocks misalnya, ya, terus misalnya main padel back to back, ya, itu kan intens. Nah, itu yang tidak disarankan dilakukan mepet dengan jam tidur. Kenapa? Karena olahraga yang terlalu intens dia akan meningkatkan suhu tubuh sama kadar kortisol. Dua hal yang diperlukan berada di level yang rendah sebelum kita tidur. Ya. Kondisi kortisol tinggi, suhu tubuh tinggi, detak jantung tinggi, ya,
Ini adalah kondisi yang berlawanan dengan kebutuhan fisiologis untuk tidur. Ya, penurunan suhu inti tubuh, aktivasi sistem saraf parasimpatik, rest, relaxation, ya, penurunan arousal. Yang terjadi akhirnya apa? Jadwal tidurnya tertunda. Badan capek, tapi kelelahan ekstrim, ya. Ya, kelelahan ekstrim, tubuh masih panas, ya. Berada di dalam kondisi fight or flight, lebih sulit tidur. Nah, yang disaranin adalah selesaikan olahraga intensitas tinggi minimal 2-4 jam sebelum tidur. Nah, ini perlu dicek ke tubuh masing-masing. Ya, ada sebagian orang yang proses cooling down-nya itu lebih lama dari orang yang lain. Jadi perlu dicek. Ya. Saya kemarin mendapatkan bacaan literatur yang cukup bagus menyebutkan bahwa wanita dalam fase perimenopause memerlukan waktu cooling down yang lebih lama. Ya, dan mereka kalau saya tidak salah itu memerlukan waktu sekitar 4-6 jam. Ya. Jeda dari jadwal olahraga intens mereka. Kenapa? Karena mereka berada dalam kondisi biologis yang berbeda dibanding pada saat mereka masih berada dalam kondisi pre-menopause. Ya. Seperti itu. Jadi ini dicek di tubuh masing-masing. Oke? Apabila cuma bisa olahraganya malam, ya pilihlah intensitasnya yang sedang. Oke? Apabila olahraga malam, bantu turunkan suhu tubuh dengan mandi air hangat. Ya, dan ini memang mau Anda olahraga malam atau enggak, ini memang disarankan sih. Jadi sebelum tidur salah satu cara untuk membuang panas tubuh itu adalah dengan mandi air hangat. Ya, pada saat Anda mandi air hangat sekitar 60 menit sebelum tidur, Anda akan membantu tubuh Anda melepaskan atau membuang panas dari tangan sama kaki. Ya, dari telapak tangan sama telapak kaki. Dan itu memang akan membantu ya dan juga mempercepat proses tidur. Ya, karena Anda menurunkan suhu inti tubuh Anda. Ya. Dan yang terakhir, ini juga cukup sering sih. Kebanyakan olahraga kurang nutrisi. Ya. Ibaratnya Anda kerja lembur tapi tidak mendapatkan uang lembur. Ya. Anda kalau digituin marah kan? Lama-lama Anda juga akan mandek kerjanya. Gila men, disuruh kerja keras tapi nggak dikasih uang lembur. Ngapain? Ya, tubuh juga kurang lebih punya mekanisme yang mirip-mirip lah. Kebanyakan olahraga tetapi tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang cukup. Ya. Kondisi ini menyebabkan defisit energi yang kronis. Dan dalam kondisi kalori defisit yang kronis ini, yang terjadi apa? Disregulasi HPA axis tadi. Dan ini menyebabkan tubuh Anda akan dibanjiri dengan kortisol yang tinggi. Dan itu di malam hari. Ya. Dan ini bisa mengganggu proses tidur. Ya. Kenapa? Karena kalau Anda dibanjiri dengan hormon kortisol, melatoninnya sulit naik. Satu hal yang perlu teman-teman pahami semua, kalau kita bicara hubungan antara hormon melatonin sama kortisol, hubungan mereka itu berlawanan arah. Artinya apa? Pada saat kortisolnya tinggi, melatoninnya itu nggak bisa naik. Ya, dan pada saat melatoninnya tinggi, kortisolnya itu rendah. Ya, oke. Nah, kalau Anda terlalu banyak bekerja keras dan tidak mendapatkan imbalan yang sesuai di sini dalam bentuk nutrisi, ya tubuh Anda akan merasa dia akan marah. Dan salah satu cara dia menunjukkan kemarahannya adalah meningkatkan kadar kortisol. Dan itu bisa mengganggu kemampuan Anda untuk bisa tidur dengan kualitas yang tinggi. Nah, solusi praktisnya apa? Nomor 1, ya, pastikan kebutuhan kalori Anda cukup sesuai dengan gaya hidup Anda saat ini. Kalau misalnya memang Anda sedang hobi olahraga, ya silahkan. Dengan catatan Anda beri asupan nutrisi yang sesuai, yang seimbang. Ya. Nah, untuk seperti ini memang perlu konsultasi dengan ahli gizi.
Ya, pastikan setelah olahraga yang intens Anda segera refuel kombinasi protein sama karbohidrat. Kalau Anda memang hobi olahraga, Anda tidak bisa berada dalam kondisi takut sama karbo. Ya. Karena karbo ini yang akan membantu Anda pulih dari kelelahan pasca olahraga. Ya. Dan juga jangan sampai Anda keterusan olahraga sehingga Anda masuk ke dalam zona overtraining. Ya. Salah satu indikasi Anda memasuki zona overtraining, meskipun belum overtraining tapi sudah ada tanda-tandanya, yang terlihat pertama kali adalah tidurnya berantakan. Ya. Lebih mudah capek. Meskipun tidurnya panjang, bangun nggak seger. Karena sulit masuk ke dalam tahapan tidur yang lebih dalam. Ya. Nah, sarannya adalah kalau Anda memang sedang dalam fase suka olahraga, suka nge-gym, suka padel, apapun itu, sedang persiapan high rock, sedang persiapan maraton, apapun itu, pastikan Anda punya program latihan di mana recovery sudah menjadi bagian dari program itu. Ya, karena kalau enggak, upaya Anda dalam menjadi lebih fit, lebih cepat, lebih kuat, itu akan terhambat karena recovery-nya tidak optimal. Ya. Oke. Nah, itu tadi adalah materi yang saya bawakan di episode pertama. Ya, mungkin agak panjang ya karena memang sebetulnya masih banyak sih yang ingin saya bahas, tapi mungkin kita akan bikin untuk episode-episode berikutnya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang live akan segera kita bahas. Bagi teman-teman yang ingin bertanya pada saat video ini sudah up di YouTube, ya nanti akan saya balas secepat mungkin. Oke? Sebagai penutup, kalau misalnya menurut teman-teman konten seperti ini bermanfaat, ya nanti begitu video ini sudah di up, Anda bisa like dan subscribe karena saya akan terus bikin konten seperti ini ya, yang akan membahas soal tidur, recovery, performa, stress management ya. Dan semuanya ini backed by science. Oke, jadi please like dan subscribe, oke? Dan jangan lupa untuk follow IG saya @vishal.dasani untuk mendapatkan edukasi, tips harian ya, serta update mengenai online sleep talk berikutnya. Ya, saya akan tutup video di sini ya. Have a good night dan sleep well.